ada setidaknya 5 lukisan yang ditolak, dan akhirnya juga Yos Suprapto ini juga membatalkan setidaknya pameran tersebut. Karena kalau ada 5 lukisan yang ditolak dan tidak bisa ditampilkan, otomatis temanya tidak tersampaikan ke masyarakat. Karena 5 lukisan ini adalah kekuatan dari tema tersebut, yaitu tentang kedaulatan pangan dan lain sebagainya. Nah, ini kemungkinan ya yang akan disesali karena membredel setidaknya lukisan karya Yos Suprapto dan akhirnya tidak bisa dipamerkan pada saat lalu. Nah, bahkan Yos Suprapto sendiri pun akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Bayangkan ya, padahal juga Yos Suprapto ini melukis dengan tema yang sudah disepakati setidaknya dengan galeri tersebut, dan bahkan juga sudah mempersiapkan 1 tahun lebih untuk membuat lukisan-lukisan yang sangat keren-keren ini. Nah, bayangkan, padahal kalau kita lihat ya, pembatalan pameran lukisan ini setidaknya ya biar masyarakat tidak tahu lah ada lukisan-lukisan yang bernada sindiran atau bernada kritikan dan lain sebagainya. Nah, bayangkan, kedaulatan pangan menurut saya juga yang memegang adalah ya pemerintah, kekuasaan. Artinya menurut saya juga lukisan dari Yos Suprapto ini sesuai dengan tema, masih sesuai dengan tema, tetapi dikarenakan kurator menyebut tidak sesuai dengan tema dan lain sebagainya, akhirnya dibatalkan. Ini sangat lucu sekali ya, dan akhirnya pun masyarakat jadi tahu ada lukisan-lukisan seperti ini. Ini memang sangat wow sekali ya. Seperti ini video dari Yos Suprapto. Penguasa, kekuasaan, kedaulatan pangan tanpa kekuasaan itu omong kosong. Jadi itu gambar tentang bagaimana kekuasaan itu memperlakukan rakyat kecil. Segala sesuatu itu yang menanggung adalah rakyat kecil. Di bawah kaki sang penguasa itu adalah rakyat kecil. Nah, sangat masuk akal sekali loh kalau ada penjelasan dari sang maestro ini ya, sang pelukis ini. Seharusnya kurator itu mempertanyakan kenapa gambarnya seperti ini. Pasti juga semuanya akan dijelaskan oleh Yos Suprapto ini. Tetapi sang kurator nampaknya sih wah sudah memulai neo orde baru ya, dan akhirnya ada setidaknya 5 lukisan yang ditolak, dan akhirnya juga Yos Suprapto ini juga membatalkan setidaknya pameran tersebut. Karena kalau ada 5 lukisan yang ditolak dan tidak bisa ditampilkan, otomatis temanya tidak tersampaikan ke masyarakat. Karena 5 lukisan ini adalah kekuatan dari tema tersebut, yaitu tentang kedaulatan pangan dan lain sebagainya. Nah, bahkan dikomentari oleh Ana Ogi, Yos Suprapto lukisan sudah sesuai dengan tema. Yang ada adalah kekhawatiran dari orang-orang rezim yang dulu, bahwa kejujuran tentang narasi rezim yang lama takut dilihat oleh orang banyak. Faktamul Jokowi, kebenaran akan terus menghantui hidupmu yang akan penuh dengan ketakutan. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, bahkan Yos Suprapto akan ambil jalur hukum buntut pameran lukisan dibatalkan. Nah, akhirnya semua orang tahu lukisan Yos Suprapto ini, dan bahkan sampai saat ini pun juga menjadi trending topik dan juga viral. Apalagi kalau Yos Suprapto tidak terima dan akan menempuh jalur hukum, pastinya juga akan ramai diperbincangkan dan bahkan juga akan diberitakan di media-media luar negeri. Bayangkan, kesenian lukisan dibatalkan karena ada gambar yang konon katanya sih mirip dengan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nah, kalau Yos Suprapto sudah menempuh jalur hukum, wah bagaimana ini ya? Seniman Yos Suprapto membuka opsi buat menempuh jalur hukum setelah pameran tunggalnya yang bertajuk Kebangkitan Tanah untuk Kedaulatan Pangan yang seharusnya digelar di Galeri Nasional pada 19 Desember terpaksa ditunda. Hal itu terjadi karena tidak terjadi kesepahaman antara kurator dan sang pelukis terkait beberapa karyanya. Akibat penundaan tersebut, bukan hanya publik yang tak dapat menikmati karya-karya lukisnya, Yos Suprapto pun tak mendapat akses masuk ke dalam galeri karena terkunci. Bayangkan loh. Padahal kalau kita lihat ya, Yos Suprapto sendiri sudah mengundang setidaknya
kolega-koleganya dari luar negeri untuk hadir menyaksikan pameran-pameran yang akan dilaksanakan pada 19 Desember, tetapi malah batal. Ini juga menurut saya kerugian. Dan bahkan persiapan-persiapan dari Yusuf Prapto ini sudah sejak lama sekali, 1 tahun lebih, untuk membuat karya seni yang sangat luar biasa sekali. Dan menurut saya juga masih di rel yang benar, seperti tanah untuk kedaulatan pangan. Tetapi ya dibatalkan, tetapi malah viral ya. Saya akan secepatnya kalau bisa negosiasi untuk kalau seandainya tidak, masyarakat luas tidak bisa mengakses ke pameran saya dan tetap terkunci seperti ini. Bahkan saya seorang senimannya aja tidak bisa masuk. Lebih baik saya akan menggunakan pendekatan hukum untuk mendapatkan kunci membuka pintu itu, kata Yusuf Prapto saat ditemui di kawasan Menteng. Bayangkan, seorang seniman Yusuf Prapto bahkan juga tidak bisa mendapatkan kunci dan juga tidak bisa masuk. Ini sangat wow sekali lah. Seniman asal Yogyakarta itu berniat untuk membawa kembali lukisannya ke kampung halamannya. Saya akan menghentikan kegiatan pameran saya dan saya akan membawa pulang karya-karya saya, menurunkan karya-karya saya, dan saya bawa pulang ke Jogja, ujar Yusuf Prapto. Sebelum menempuh jalur hukum, Yusuf Prapto juga ingin mencoba untuk melakukan mediasi dengan pihak Galeri Nasional. Saya akan menggunakan pendekatan hukum, saya katakan tadi, dan ini tentunya tidak boleh sepihak. Saya akan melakukan dialog dan berharap dengan jajaran Galeri Nasional dalam hari ini harus ada dialog 2 arah. Yusuf Prapto menyayangkan pameran tunggalnya terpaksa ditunda karena ada beberapa lukisannya yang tak diterima oleh kurator karena dianggap terlalu vulgar. Saya akan menanyakan kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas dan tetap dikunci dengan alasan apapun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam sensor, lebih baik tidak perlu harus ada pameran, pungkasnya. Bayangkan ya, lukisan saja disensor ya, padahal ya sudah sangat jelas sekali lah di situ ya. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Rocky Gerung ya, sangat wow sekali, dan akhirnya juga malah ramai sendiri. Dan sampai sini pun lukisan dari Yusuf Prapto bahkan menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet ya. Rocky Gerung tafsirkan lukisan Yusuf Prapto yang batal dipamerkan, sosok bersetubuh berpengaruh pangan. Rocky Gerung mengkritisi pembatalan pameran lukisan Yos di Galeri Nasional pada 20 Desember. Pakar filsafat itu juga menyoroti pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang bicara tafsir atas lukisan Yos sehingga menilainya tidak layak dipamerkan. Menurut Fadlizon, salah satu lukisan Yos yang menggambarkan seorang bertopi hitam tak berbusana yang sedang bersenggama di tengah banyak orang tak senonoh. Bahkan politikus, kok bisa ya Menteri Kebudayaan kayak ini ya, bahkan menyebutnya tidak senonoh. Waduh. Bahkan politikus Gerindra itu menyebut topi hitam menyimbolkan Raja Jawa yang bisa saja menyinggung daerah tertentu. Menurutnya lukisan itu sudah keluar dari tema kebangkitan tanah dan kedaulatan pangan. Tafsir Rocky Gerung, 2 orang yang bersenggama di atas banyak orang yang berteriak adalah simbol kekuasaan dan kapital. Ada sejumlah perempuan yang justru melakukan perlawanan terhadap tertindih oleh kekuasaan yang wah, bagaimana kalau kita tafsirkan itu ada semacam wah. Ya memang tafsir memang sangat banyak sekali ya tafsirnya. Seharusnya yang memberikan tafsir memang yang harus mempunyai jiwa seni tinggi, apalagi Yusuf Prapto ya. Jadi kuratornya itu harus mempunyai jiwa seni tinggi. Tapi kalau tidak mempunyai jiwa seni, wah, jangan-jangan pameran kesenian seperti ini pasti tidak akan ada lagi ya kesenian lukisan yang menurut saya sangat keren sekali. Masa sih dikit-dikit disensor, pikirannya langsung ke arah situ. Menurut saya sangat lucu sekali. Jadi seharusnya kuratornya harus memiliki seni yang tinggi ya, dan sehingga ya bisa nyambung. Nah, kalau kita lihat dari komentar di sini, bahkan dari iNews, Yusuf Prapto jelaskan makna lukisan yang gagal dipamerkan di Galeri Nasional. Ya, apanya yang sudah sesuai tema. Otak atau konsul kebencian jelas-jelas salah kok. Lu pikir kurator orang bego kayak lu lah. Ya, tetapi banyak yang membela ternyata ya. Ya, tetapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa.